salam pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Jauh pulau dari Melaka, raya haji ke kota Mekah, mulai sesuatu dengan bismillah, supaya acara mendapat berkah. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami mulai dengan salam. Profesor boleh bangga dengan ilmunya. Presiden boleh bangga dengan jabatannya. Amerika boleh bangga dengan kemajuan negaranya. Tetapi kita semua umat Islam harus bangga akan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Buat langkah yang pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Baik nikmat iman, nikmat Islam, hingga nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Selanjutnya selawat dan salam, mari sama-sama kita junjungkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang akhirnya saja membuat goncang alam semesta ini, membuat heboh para malaikat-malaikat Allah. Dan jika bukan karenanya, tidak akan diciptakan alam semesta ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah beliau? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa pula selawat dan salam, mari sama-sama kita antarkan kepada saudara-saudara beliau, sahabat-sahabat beliau yang setia menemani beliau dalam keadaan suka dan duka, demi menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Penghormatan saya kepada Kepala Sekolah SDIT Madani, dan yang saya hormati kepada Kepala Sekolah SMP dan PAUD IT Madani, dan yang saya hormati kepada Ustadz dan Ustazah yang tidak pernah lelah mendidik kami untuk menjadi anak-anak yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Dan yang saya hormati kepada Dewan Juri yang bijaksana yang menilai kami seadil-adilnya. Dan yang saya cintai, yang saya sayangi, teman-teman seperjuangan. Dan yang saya hormati kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkanlah kami menyampaikan syarahan yang berjudul Akhlak Rasulullah sebagai kunci kesuksesan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal, kelahiran beliau merupakan peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam, karena beliau pembawa risalah Islam yang membawa petunjuk bagi umat manusia ke jalan yang benar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok yang sempurna, baik dalam akhlaknya maupun perbuatannya. Beliau merupakan panutan bagi kita semua. Oleh karena itu, kita harus mencontohi beliau dalam segala aspek kehidupan kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam
uswatun hasanatun liman kana yarjullah liman kana yarjullah wal yang artinya Aku berlindung kepada Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maksud ayat ini menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita semua, sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah. Beliau merupakan figur yang luhur serta contoh yang tinggi yang harus kita ikuti dengan sepenuh hati. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh yang lengkap. Dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Sebagaimana contoh ketika Ka'bah diperbaiki oleh orang Mekah, di mana pekerjaan tinggal mengangkat dan meletakkan Hajar Aswad. Timbul perselisihan. Setiap pemimpin suku yang ada di sana merasa berhak untuk melaksanakan tugas tersebut. Singkat cerita, Rasulullah datang, beliau dijadikan hakim atas perkara tersebut. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentangkan kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya dan memanggil masing-masing di antara mereka untuk memegang ujung-ujung kain. Dan diangkatlah, dan setibanya sampai di tempatnya, Rasulullah mengambil dan meletakkan sendiri. Setiap suku merasa puas atas jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka dapat pulang dengan tiada perselisihan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Salah satu cara untuk meneladani beliau dengan harus mempelajari sunnah beliau. Dengan mempelajari sunnah beliau, kita akan mengetahui bagaimana cara hidup yang baik sesuai dengan ajaran Islam yang sempurna, yang dapat membawa kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadis ini mengatuk hati kita semua betapa pentingnya menjaga akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak yang baik merupakan kunci terwujudnya kehidupan yang damai dan tentram. Dalam sejarah kehidupan telah terbukti seorang pemimpin yang memiliki akhlakul karimah yang dapat mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera. Maka dengan cara ini kita akan mampu hidup bahagia baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun negara dan bangsa, dan Allah pun akan menganugerahkan berkah kepada kita semua penduduk negeri ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, Walau anna ahlal qura
dunia. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dari uraian di atas tadi dapat kami ambil kesimpulan, untuk menjadi sebuah negara yang makmur, maka setiap pemimpin wajib bercermin dan mengambil cara serta strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segudang problem akan semakin parah ketika langkah yang kita ambil salah, termasuk mengambil figur dalam kehidupan ini.